Kliniknya dia pakai wig, cuman sekali. Dia pakai wig tiap hari. Dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah dia pakai wig. Kuliah dia pakai wig. Kenapa mempermasalahkan dokter yang ke wig ke klinik kamu? Terus tadi begitu. Hah? Begitu ya. Dipermasalahkan. Dia pakai wig ke klinik saya. Lah iya. Lah iya maaf. Lah lu? Pakai mikrofon enggak? Iya benar. Iya benar ya. Iya benar ya. Dipermasalahkan gitu ya. Ibu nyamar. Lah dia setiap hari kamar pakai wig botak itu. Kan asli buat. Gak boleh gila itu. Untuk memastikan kalau itu Nih yang mana nih? Mana nih? Mana nih? Mana nih? Mana nih? Mana nih? Jangan sinyal hilang nih. Ya, ini guys, ini adalah tayungnya bisa. ini loh. Tuh ada tuh. Prinsip pengelolaan prinsip pengelolaan Ayo Tang. Siap-siap kita pose. Belum pulang berarti dia, belum keluar berarti dia. Jam halan. Jangan halangi orang masuk yuk. Ntar kalau orang masuk gimana? Mundur. Takutnya orang ganggu ya bang. Ternanang silakan ada pengacara. Tenang kemana? Kemana? Tenang kemana? Kemana? Tenang kemana? Kemana? Di sini aja. Jangan. Tenang kemana? Kemana? Di sini aja. Jangan. Tenang kemana? Kemana? Di sini aja. Jangan. Ya, hari ini terus. Sop yang dia datang. Tenang kemana? Kemana? Di sini aja. Jangan.
Ya, hari ini kasus seperti datang Itu yang nyari kan nggak ada kan? kan nggak boleh tenang Iya, lihat nggak? lihat, iya. Nggak ada kan? Ada nggak? Dokter Richard pasang papan nama, coba ada nggak? Nggak ada guys, tidak ada papan nama sama sekali. Tidak ada satupun, tapi tadi beliau cerita, ada kok surat izin prakteknya di lantai 2. Kan? Di lantai 2 ada. Sekarang kalian pikir mungkin nggak seorang konsumen tiba-tiba naik ucuk ke lantai 2? Mungkin nggak? Tanya, mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Ojo ngeles toh, ngono loh. Berarti menjelasin stop kamu tuh ngeles kalau salah, iya dokter saya salah, saya perbaiki. Gitu. Jadi dokter dugaannya apa? Kasusnya dia naik sidik ya. Melaporkan di bulan Desember ya. Dan dia melaporkan dokter di bulan Februari. Tujuannya apa? Apakah tujuannya buat negosiasi kasus? Tarik dong dok, yang di PMJ ini nanti juga ditarik gitu. Tujuannya apa ini? Dokter mau nanya tujuannya apa? Gitu. Ya. Mungkin dari dokter Nanang yang pernah bersama dengan dokter, sekarang yang dipertanyakan SIP. Ya. Coba dokter Nanang bisa menjelaskan pada saat bersama dengan dokter menggunakan wig. Dijelaskan ya, betul. Kok dipermasalahkan si Richard? Kan kamu tiap hari pakai wig, nggak mempermasalahkan, kepala kamu kan nggak ada rambutnya. Kamu pakai wig, komentari dokter yang pakai wig ke klinik kamu, pantas nggak? Jangan ya, ntar dokter ungkit-ungkit loh wignya kamu. Oke, dokter Nanang silakan. Majuan dokter Nanang. Jadi silakan. Saya waktu itu bersama dokter karena memang dokter meminta saya untuk ditemani karena beliau rencananya mau terapi stem cell. Dan kebetulan saya sebagai kolega juga sahabat dokter yang latar belakang pendidikannya adalah magister ilmu biomedik, jurusan anti-aging medicine. Beliau menganggap bahwa tolong dong liatin bener nggak yang nanti disesuaikan saya itu stem cell. Karena murah, karena terlalu murah. Jadi waktu itu saya temenin beliau karena beliau meminta seperti itu. Nah sampai sana beliau konsultasi dan memang
beliau waktu itu menyerahkan ID asli ya, Asli, pasportnya bahkan. asli. Dokter kasih identitas asli, bukan penyamaran ya, asli. Terus Ya, kemudian masuk ruang konsultasi. dia dan mau beliau- stem cell ya, stem cell harganya 15, 25, 45 juta. Terus Terus kemudian beliau menanyakan tentang siapa yang menyuntikan nantinya, terus kemudian sudah ada pas stem izin cell praktek apa? atau enggak, dan stem cell-nya itu apa juga beliau juga tanyakan secara detail, dan kemudian memang ternyata bukan ya. Dijawab apa? Silahkan jelaskan aja biar publik Ya. paham, hati-hati terhadap bentuk-bentuk penipuan seperti ini. Ya, ternyata yang akan disuntikan itu adalah sekretom. Sekretom itu kan bukan stem cell, itu bagian atau metabolit dari stem cell. Jadi bukan stem cell yang seutuhnya. Betul ya. Jadi memang mengakui bahwa itu bukan stem cell, itu adalah sekretom. Hati-hati ya. Jadi buat kalian yang sudah pernah ke klinik Athena, Doktif sekian, itu adalah sekretom. Ya, Doktif memohon maaf. Kita sebagai teman sejawat ya. Ya, oke. Dalam hal ini saya bukan dalam apa namanya tujuan untuk menjatuhkan Betul. usaha orang lain atau menjatuhkan kredibilitas orang lain, tapi saya diminta untuk tujuan saya untuk bagaimana istilahnya memberikan istilahnya memberikan pengertian dan juga apa sih stem cell sebenarnya yang harusnya dilakukan seperti apa. Ya, betul. Ya, jadi kalau kalian mau ke dokter, pilihlah dokter-dokter yang amanah, yang salah satunya rekomendasinya Doktif itu adalah Dokter Nanang Masrani. Jelas ya, ada penjelasan beliau berkompeten di stem cell. Berbeda dengan seorang DRL yang di universitas ini pun di drop out. Jelas. Gitu, tapi beliau mengaku sekarang adalah stem cell, ahli stem cell. Di kliniknya aja dia menjual sekretom, bukan stem cell. Gimana dong nasib uang masyarakat yang seperti itu udah kalian ambil? DRL tanggung jawab dong, gitu. Dok, tadi Ya. di dalam ada sempat perdebatan dengan Dr. Richardly, terus ada beberapa pertanyaan mungkin dari Sebenarnya sih perdebatan yang sangat lucu ya, bukan perdebatan. Karena semua pribadi. Seandainya white tom mungkin sampai detik ini saudara DRL masih menjual white tom itu. Bahkan sampai detik ini kalian masih bisa membeli produk WT di e-commerce. Padahal sudah ada surat perintah kepada DRL atau Doktif nggak tahu ya, surat perintah kepada perusahaan CV Athena untuk melakukan penarikan. Tapi kalian lihat, masih terjual hingga saat ini. Apakah dia sudah melakukan penarikan? Artinya apa? Nah, itu kalian jawab aja. Tadi Doktif mau tanya sama dia, katanya sudah dilakukan penarikan, kok masih ditemukan di e-commerce? Harusnya kamu beli semua dong sebagai rasa tanggung jawab kamu. Jangan korbankan orang yang jual lagi produk kamu. Harusnya kamu beli semua di pasaran, kamu tarik semua produk kamu ganti rugi ke penjual. Selesai case-nya. Tapi sampai detik ini, WT masih diperjualbelikan secara bebas di e-commerce. Oke ya, jadi Doktif mohon, sudahlah DRL. Ya, jangan, sudah. Kamu ini namanya kamu sudah hancur. Kenapa? Karena maaf, Ya. tadi Doktif sampaikan Ya. nama Dokter Nanang di situ. Kenapa? DRL pernah merepost VT yang mengatakan bahwa Doktif disponsori oleh SP dan KM. Dugaannya Doktif adalah Sandi Purnamasari dan Kemala. Doktif tidak mengenal mereka, kenalnya aja baru di pengadilannya si Sahrul. Jadi saya bilang itu fitnah Bapak pimpinan. Jadi semua yang saya keluarkan dari dana pribadi saya. Nah, terus di situ juga ada pertanyaan, kenapa kok menyecarnya kok ke DRL terus? Emang ada dendam apa sih gitu? Nah, DRL tidak bisa menjawab. Silakan aja tanyakan ke Dokter Samira. Oke, jadi di sini Dokter tegaskan ya. Dia bilang kenapa kok menyerang personal tentang sunat dan lain sebagainya. Di situ Dokter jelaskan, jangan lupa DRL. Kamulah yang menyerang personal Doktif duluan.
Kamu yang mengatakan Doktif diceraikan oleh pasangannya Doktif dikatakan mandul lah, anak buah dari HS lah, dokpeng dan bla blanya, kan kamu duluan. Dan harusnya istirahat selama 1 bulan gitu loh. Ini ngoceh-ngoceh kayak gini sebenarnya udah dinasihatin sama dokter Kejok, jangan gitu loh, karena biar cepet gitu loh untuk menghilangkan scar. Oh, hidungnya Doktif semuanya normal kok, nggak ada yang dioperasi gitu loh. Kok bisa kamu bikin lagi giringan lagi? Udah cukup, udah kamu fokus ke kasus kamu. Itu sarannya Doktif. Ya, sebentar lagi Doktif kan juga melaporkan atas unggahan dia yang memfitnah Doktif tentang Afrizal anak buahnya. Ya, Doktif pun melaporkan kamu karena itu jelas fitnah. Fitnah itu keji loh. DRL dan kawan-kawan, geng tikus, SS. Kamu perbaiki, tobat. Gitu. Ya. Cuman sayang tadi kayaknya menghindar kan, kalian tahu ya, daerah nggak berani menghindar ya. Berarti Doktif mau tanya tadi gitu. Tentang kemu'alafannya yang benar, karena kalau sudah soal agama, jangan pernah mempermainkan agama yang Doktif anut. Ya, itu membangunkan serigala tidur. Ya, oke ya guys ya. Mungkin ada pesan dari Pak Adi, monggo silakan. Gimana ya, soal teknis aja sih paling. Jadi ini kan agenda hari ini adalah gelar perkara khusus. Itu sehubungan dengan laporan DRL, saudara DRL di Polres Jakarta Selatan, yang mungkin beberapa bulan lalu kita ketahui bahwa tahapnya ditingkatkan ke penyidikan. Makanya atas dasar itu kami pelajari kembali kasus-kasusnya, kami buka lagi bukti-buktinya, kami menemukan sebuah fakta atau indikasi sebenarnya menurut hemat kami atau berdasarkan analisa kami, perkara ini sebenarnya tidak layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, kemudian dengan adanya penyidikan, penyidik itu dibekali dengan kewenangan untuk melakukan upaya paksa, misalnya penyitaan. Nah itu terjadi, itu direalisasikan oleh penyidik. Ada penyitaan terhadap dokumen elektronik, seperti diketahui akun TikTok, ada penyitaan terhadap handphone yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang diselidiki. Maka dari situ ada dugaan pelanggaran hukum. Makanya sebagai warga negara kami melaporkan hal tersebut ke Biro Pengawasan Penyidikan. Disinilah tempatnya. Kami menyampaikan dan alhamdulillah hari ini digelar perkaranya, dibuka semua fakta-faktanya. Seperti apa sih penyidikan yang dilakukan, siapa saja saksi-saksi yang diperiksa ahli, kemudian bagaimana tanggapan kami, bagaimana kita menyikapi tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Nah itu sudah kita paparkan semua. Itu terkait dengan 3 video ya, saya sampaikan terkait dengan 3 video. Itu ada postingan tanggal 4 Desember 2024 yang mereview produk White Tomato. Kemudian postingan tanggal 5 yang mereview sunscreen WT. Kemudian postingan tanggal 9 Desember 2024 yang mengatakan terkait dengan Dr. Richard tidak memiliki SIP di klinik Athena Palembang. Itu semua kita sudah sampaikan fakta-faktanya, apa latar belakangnya. Produk White Tomato kita sudah sama-sama ketahui dengan jelas bahwa sudah ada rilis dari Bepom misalnya, tidak benar produk itu ada tomat putihnya, kemudian relabeling, itu fakta. Kemudian SIP, di review SIP itu kan disampaikan bahwa ini tulisannya terlalu kecil, bikin sakit mata. Sunscreen WT ya, sunscreen WT itu tulisan terlalu kecil, bikin sakit mata, tidak ada klaim SPF-nya. Itu fakta. Itu fakta. Dan sangat sulit. Orang normal saja itu bisa sangat sulit untuk membaca tulisannya. Itu fakta. Kemudian terkait dengan SIP di Palembang, yang mana Dokter mengatakan Dokter itu tidak memiliki SIP di Palembang, itu sudah kita jabarkan faktanya. Pada saat Dokter dan dengan Dokter Nanang datang ke klinik Athena Palembang,
di bagian lobi Di bagian depan dulu tidak ada ya, papannya. di bagian depan itu tidak ada papan karena praktik yang mencantumkan SIP Dr. Richard. Kemudian masuk di bagian lobi, di bagian ruang konsultasi dokter itu sama sekali tidak dipasang. Dan ditanyakan kepada dokter yang melayani pada waktu itu ya. Betul. Apakah ada SIP Dr. Richard, dan tidak dijawab. Nah, tiba-tiba tadi disampaikan bahwa itu ada di lantai 2 tadi. Ya silakan masyarakat yang menilai, nanti pengawas yang menilai seperti apa Ini sebenarnya mau ketawa gue di kejadiannya. lantai 2. Tapi yang jelas apa Ya yang Allah, ya Allah ngelesnya. menjadi fakta, apa yang menjadi kebenaran itu kita sudah sampaikan semua di hadapan pengawas, dan mungkin untuk kedepannya kita hanya bisa mengikuti prosesnya lebih lanjut seperti apa. Yang jelas kami berharap ada keadilan dan kebenaran harus dikedepankan dan diungkap. Terus ada lagi ya. Kita kan punya 3 SIP. Dokter tanya ke dia. Coba dong tanya, tadi kan punya izin prakteknya di Palembang. Satunya di Jakarta Utara. Satunya di Jakarta Selatan, Kemang. Kok bisa ya surat izin praktek jadinya di 9,5 jam pada saat podcast Kabandensu? Lah terus kemarin pakai surat izin praktek apa? Bikin konten-konten, injeksi stem cell, treatment di klinik Athena berbagai macam cabang. Ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung. Pakai surat izin praktek mana? Ayo, dan di situ nggak bisa dijawab juga. Ya, gitu. Oke guys ya, thank you ya. Oke, yuk. Apa? Udah. Udah. Thank you. Jadi kita datang atas pelaporannya Doktif ya sebagai pelapor Duma, sama seperti kasusnya Boker kemarin. Ya, jadi di sini kemarin kan di Medan tiba-tiba jadi tersangka tuh, ya kan? Yang sampai sekarang nggak jelas juga nih, setelah dilaporkan ke Dumas nggak jelas sampai sekarang. Kalau kemarin masih semangat banget gitu kan, masih petentang-petenteng gitu. Ternyata sekarang kok nggak jelas. Begitu juga yang sekarang. Jadi pertama WT mah udah dibahas ya, dari Badan POM udah rilis, oke. Yang kedua soal sunscreen yang tulisannya kecil banget ya, Dokter kritik loh itu. SPF-nya kan cocok tuh 45, tapi tulisannya kecil banget. Kan Dokter kritik begitu. Dokter nggak pernah bilang loh, produk ini paling bagus, nggak pernah. Ya, tapi tadi dinarasikan seolah-olah produknya dia itu jelek, yang WT itu, sementara yang sunscreen itu paling bagus. Enggak, Dokter nggak pernah ngomong gitu. Dokter bilang kamu di produknya itu nggak ada SPF-nya. Itu kan bener. Tulisannya kayak kutu. Kutu aja masih lebih gede gitu loh. Itu kan bener gitu ya. Jadi yang ketiga SIP. Tentang SIP itu Dokter bersama dengan Dokter Nanang Masrani ke Palembang. Ya, ke Palembang. Terus Dokter Nanang pun kita melihat bareng-bareng yang namanya pelang dokter nggak ada. Oke ya. Oke. Kita masuk daftar, Dokter daftar loh jadi pasien, ya kan? Menggunakan wig, kamu keberatan kan? Padahal kamu tiap hari pakai wig gitu kan? Oke. 10 tahun yang lalu dia udah pakai wig. Daripada saat kuliah itu bisa pakai wig loh, udah biasa gitu, ya kan? Nah udah. Terus akhirnya kita datang, kita daftar, Dokter daftar sebagai pasien, ya. Oke, memberikan identitas resmi. Bukan identitas samaran loh, resmi identitasnya. Pada saat itu akhirnya Dokter konsultasi ke dokternya ya. Suasananya tenang ya. Dia bilang mencekam soalnya. Berarti nggak ketemu sama dokter Richard waktu itu ya? Enggak, pada saat itu enggak. Tapi tidak ada ya kata-kata kalau di klinik mencekam. Tadi karena lawyernya dia bilang mencekam, enggak ada. Enggak mencekam. Malah ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Bahkan itu salah satu dokter langsung melihat ini Doktif ya. Gitu. Iya, aku Doktif dia bilang gitu. Terus yang terakhir malah karyawannya pengen foto, bener nggak? Ya, itu pakai foto-foto. Karyawannya pengen foto, mencekam dari mana sih DRL, ngarang-ngarang. Nah oke, jadi habis gitu kita cek, kita lihat mana sih SIP-nya. Coba aku mau lihat. Itu kan dia muter kemana-mana nyari. Mana SIP? Nggak ada guys. Dianggap kayak Padahal tidak boleh. inspeksi. Akhirnya dia mengakui kalau iya saya praktek, tapi panggilan. Loh berarti kan dia praktek di situ. Kok nggak dipajang? Ayo. Nah itu belum tersendiri, lucu deh tadi, lucu deh kamu, lucu banget, mau ketawa tapi nggak boleh, menghormati ya. Oke, jadi ya udah
Sekarang untuk penyidik di Polres manapun, bekerjalah tegak lurus, ya. Jangan bekerja sesuai instruksi pelapor. Kalaupun memang nggak belum buktinya lengkap, jangan naik sidik, ya gitu ya. Oke, jadi sekarang penyidik lagi berhadapan dengan Mabes untuk ditanya-tanya bener nggak gitu, karena aneh banget handphone yang nggak ada kesangkut pautnya dok ikut disita. Kaitannya apa? Tiba-tiba pagi-pagi handphone begitu disita itu rahasia loh. Tiba-tiba pagi-pagi DRL pasang status dapat iPhone gratis. Dari mana DRL taunya? Hah? Ayo, ada kong kali kong nggak? Detif nanya, gitu ya. Jadi jangan, sudahlah, gitu. Ya ingat, Doktif itu pengennya itu yang bener-bener aja. Masyarakat itu ya lakukan cancel culture. Untuk para owner raja dan ratu flexing, stop, jangan beli lagi dari mereka. Oh iya, tadi ada lagi dok, pengakuan dari seorang DRL. Setelah adanya Doktif, review dari Doktif, pengaruh nggak ke penjualan? Pengaruh banget. Alhamdulillah, ya kan? Jadi WT kamu, masyarakat sudah pinter. Kalau WT kamu sebenarnya cuman L-reduce glutathione, bukan tomat putih, gitu ya. Terus stem cell kamu ternyata bukan stem cell. Alhamdulillah kalau nggak ada yang ke klinik kamu. Jadi nggak ada yang melakukan treatment stem cell. Alhamdulillah. Itu ada kayak bener nggak dok? Iya. Gitu ya. Kenapa? Kan izin Badan POM nggak ada yang apa namanya itu, yang izin Badan POM kan nggak ada yang untuk yang udah dicabut, gitu. Cuman kan dicabutnya di bulan Maret, ya kan? Di bulan Maret. Sementara kan pelaporannya dokter, kontennya Doktif viral itu kan di bulan Desember. Jadi antara Desember, Januari, Februari, dia masih bisa jualan dong ke kalian. Coba, berapa miliar yang dia dapetin? Mau dikibulin terus menerus, ayo. Gitu kan, akhirnya Badan POM keluarin gitu. Yang didaftarin WT, yang dijual WT tomato. Maksudnya apa? Ngono ya. Terakhir mungkin sebenarnya apa sih yang Doktif inginin? Pengennya apa? Uang masyarakat selamat, itu aja. Oke? Pesan buat dia ya. Pesan untuk DRL, udah jalanin aja, nanti laporan kamu banyak loh. Nikmatin aja satu persatu ya, oke? Oke. Soalnya kita mau bahas sedikit ke Apa nih kita? gimana. Kalau Doti Mas nanti hari Kamis ya, ikut nanti aja. Diperiksa sebagai saksi. Iya, soalnya nggak boleh. Tapi yang jelas, Doktif nanti datang di hari Kamis. Insya Allah kalau Doktif sehat ya. Thank you dong lagi. Apa? Patuhi dah. Tadi kan juga Richard Lee seperti yang tadi juga sempat bilang, coba tanyain aja ke dia terkait handphonenya, kenapa dia bisa handphonenya disita, mungkin seperti apa. Ya karena nggak terkait apapun, coba bisa jawab lah, Tenanang. Handphone disita. Tadi nih, ayo coba. Handphone itu kami menduga dengan kuat, jelas-jelas ada pelanggaran hukum ya dugaan kami. Kenapa? Tempus delikti dari objek video yang dilaporkan oleh Nanti Banteng barengan sama Kojen. tanggal 5 Desember. Langsung ke klinik aja. Iya, boleh. Oke? Bisa makan. Silakan. Gaduh-gaduh. iPhone 15 Ketoprak. yang disita oleh penyidik Sayur. itu diberikan oleh Willy Salim ya. Betul, Willy Salim. Willy Salim kepada Doktif itu sekitar tanggal 25 atau 26. 25. Bulan Januari 2025. Oke? Jadi apa yang dituduhkan sebagai tindak pidana itu terjadi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bareng. Enggak gitu, Enggak apa-apa. Saya besok aja ada Sedangkan yang diatur oleh KUHP, alat bukti yang bisa dilakukan penyitaan itu misalnya alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, alat dari hasil tindak pidana, alat yang digunakan untuk membantu tindak pidana dan seterusnya. Itu sama sekali tidak masuk kualifikasi apa yang diatur dalam KUHP, dan itu tidak masuk kualifikasi itu. Makanya kami menduga kuat ada pelanggaran. Tadi ada nama di atas terkait dengan penistaan ini. Kami sampaikan kepada pengawas bahwa ada handphone yang disita
faktanya seperti ini, kronologisnya seperti ini. Tapi dari dokter Rizal ini tadi ada ngobrol apa sih sama dokter? Coba dokter Padi. Kalau ngobrol secara langsung itu tidak ya, karena itu kan gelar perkara. Apa yang ditanyakan itu ditanyakan kepada pimpinan mendistribusikan kepada yang ditanya, begitupun sebaliknya. Tidak boleh langsung. Jadi diskusi dilakukan dengan tertib, dengan santun, dengan memberikan penjelasan sesuai dengan fakta. Tapi tadi ada nggak sih pernyataannya dia yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan yang dokter tahu? Ya salah satunya soal SIP itu. SIP kok bisa-bisanya dia bilang ada di lantai 2. Kalau ada di lantai 2 kan harusnya dokter yang lain. Kalau ada di lantai 2 kan harusnya dokter yang lain cerita ada dong di lantai 2. Kan begitu. Ini kan tidak. Kenapa? Ada apa gitu. Sementara jelas itu menyalahi aturan ya, harus diletakkan pada bisa dilihat dengan mudah oleh konsumen. Nggak mungkin konsumen datang tiba-tiba culuk naik ke lantai 2. Ntar dipikirnya maling gitu ya. Jadi udahlah emang karakter orangnya begitu. Tapi terjadi pertemuan hari ini ada penyesalan gitu nggak sih dok, atau mungkin kekecewaan gitu? Jadi sama pernyataan dari Ditunggu-tunggu justru malah ya kan, tapi sebenarnya kan kelihatan dia banget menghindar. Jadi dokter itu ngelihat ya sama si Bokir, seorang DRL ini kalau kita berdebat secara langsung tuh dia pasti menghindar. Yang salah pasti akan takut. Dokter tidak pernah takut. Dokter mendatangi lawyernya. Dokter tanya, tadi seperti tadi kenapa? Harusnya kan dia datang, dia tanya, ayo dok kita ini. Berarti dia takut, dia lari. Kenapa? Ada sesuatu guys ya. Jadi dokter silakan kalian yang menilai seperti itu ya. Oke? Thank you, yuk. Thank you, yuk. Balik. Semangat, thank you. Sehat selalu. Nggak apa-apa, jemputnya di sini kok. Oh iya, bisa nanti. Dijemput di sini atau gimana? Di situ. Boleh. Akun Igoinya yang untuk saat ini nonaktif ya. Sebenarnya itu dugaannya adoptif bukan hilang, tapi sengaja dinonaktifkan. Untuk apa? Karena kemungkinan akun Igoi FS atau Nepos itu akan dijadikan barang bukti, ya. Jadi akan disita. Nah, yang dokter khawatirkan pada saat akan disita oleh pihak Jakarta Selatan, dia akan bilang, loh, akun saya sudah dihack. Oke ya, udah dokter kasih tahu clue-nya ya. Akunnya, itu strategi yang menurut dokter sangat licik sekali. Ya, jadi dokter udah kasih tahu ya, itu strategi supaya apa? Pada saat nanti disita, kan kalau disita harus ngasih password kan, email. Kan sudah dihack, jadi saya nggak pegang lagi. Selesai. itu udah diperiksa belum sih untuk laporan dokter sendiri terhadap FS? Oh belum dipanggil. Mungkin harus kooperatif nggak sih dia sendiri, kan sebelumnya dilakukan Kan selama ini dia, oh iya ada lagi informasi baru tadi pagi, lupa. Nepos, kenapa kamu kotak-katik ID Ikatan Dokter Indonesia, ada yang kamu kejar ya? Jadi dokter dihubungin sama salah satu petinggi ID. Ya, dia nimbrung banget sampai ke ID. Sampai ke ID segala, kamu pos kurang kerjaan ya, saking nggak ada kerjaannya ya, pengusaha abal-abal. ID aja kamu nimbrungin, kenapa? Dunia pos, iya, minta tolong Nepos minta ID gitu ya. ID nggak mau nolongin. Ya, nggak mau nolongin. Ya, dokter pastikan akan ikutan. Sunio melakukan dugaan tindakan kejahatan, ID lepaskan, ya. Oke, jadi ID nggak akan ikut-ikutan. Ya, dokter sudah melaporkan ke ID. Jangan terlalu terbuka. Iya kan? Ya makanya udah, nggak gitu aja. Oke? Oke? supaya nanti pas pemanggilan dari laporan dokter dia dapat FS, jangan nimbrung mulu, ya. Dah. Sudahlah, jangan nimbrung. Ya, oke? Oke, makasih dok. hati-hati dok. Yo, thank you. Hujan. Nggak usah diginiin dulu.
Enggak kan?